Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, hari ini kita masuk materi kita yang baru tentang relasi dan fungsi. Jadi, untuk relasi dan fungsi yang pertama ini, kita memahami bentuk dan penyajian dari relasi. Nah, diketahui ada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C. Pada tabel 3.1 ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Kedua bentuk ini merupakan relasi. Jadi kita tengok yang nomor 1. Ya, 1, 2, 3, 4 kita hubungkan semuanya ke A. Berarti pasangannya kayak mana? 1A, 2A, 3A, 4A. Terus kalau yang kedua diagram panahnya dari 1 semua ke ABC ya kan? Berarti pasangan berurutnya 1A, 1B, 1C. Dan seterusnya sampai yang ke-8. Tidak ada tanda panahnya, artinya tidak ada anggotanya, himpunan pasangannya nggak ada, berarti himpunan kosong. Selanjutnya, nah di sini ada contoh relasi dan bukan relasi. Nah, yang 1 sampai 8 itu tadi yang ada di tabel ya kan, contoh relasinya. Yang bukan relasi, kenapa Bu jadi bukan relasi? Tengok yang 1, pasangannya 1 dengan D. Sedangkan di himpunan kita, di himpunan B, nggak ada D kan, yang ada cuman A, B, C, berarti bukan. Terus yang kedua, 5 dengan A. Kenapa bukan relasi? Iya, karena di himpunan A nggak ada angka 5. Angkanya cuma 1, 2, 3, 4. Iya, cuma 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, kenapa bukan relasi, Bu? Iya, karena satu-satu pasangannya. Himpunan A ke himpunan A itu sendiri dihubungkan. Nggak bisa ya, harus ke himpunan A dengan himpunan B baru bisa. Begitu seterusnya sampai yang 8 ya, perhatikan. Selanjutnya, di sini ada contoh data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Si Abdul suka matematika dan IPA, Budi IPA IPS kesenian, Chandra olahraga keterampilan, Dini dan ada Elo. Permasalahan pada tabel 3.1 di atas dapat dinyatakan, bukan tabel 3.1 ya, tapi 3.2. Dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. Jadi kita misalkan A itu untuk himpunan nama siswanya, berarti siapa aja? Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Nah, himpunan B kita menyatakan pelajarannya. Yuk tuliskan pelajarannya apa aja yang ada. Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, dan Olahraga. Pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, ya kan? Jadi siswa yang suka pelajaran yang disukainya. Jadi sekarang yang pertama menggunakan diagram panah. Berarti kita buat dua himpunannya kan? Ada himpunan A itu nama-nama siswanya, yang B himpunan mata pelajarannya. Nah, relasinya hubungannya apa dari himpunan A ke himpunan B? Itu tadi pelajaran yang disukai. Nah, buatlah tanda panahnya. Tadi si Abdul suka pelajaran matematika dan IPA. Berarti tanda panah dari Abdul ke matematika ke IPA. Terus si Budi tadi suka apa aja? Yuk cek lagi. Si Budi sukanya pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Berarti dari si Budi tanda panahnya kita buat ke IPA, ke IPS, dan kesenian. Begitu seterusnya sampai si Elo. Itu dia kalau menggunakan diagram panah. Terus yang kedua kalau menggunakan diagram kartesius ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang mendatar ada garis mendatar dan ada garis yang tegak. Yang mendatar itu X-nya, yang tegak yang Y. Nah, bisa kita ganti X dan Y-nya. Kita misalkan yang X-nya itu jadi himpunan A, yang Y jadi himpunan B. Jadi yang A tadi apa? A itu siswanya, berarti ada namanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Terus yang B itu untuk pelajarannya. Sekarang kita cari hubungannya, pelajaran yang disuka. Tadi si Abdul suka apa aja? Matematika sama IPA, berarti kita tarik garis putus-putus dari si Abdul ke matematika dan ke IPA. Itulah titiknya 2 di matematika dan IPA. Terus tadi Budi suka IPA, IPS sama kesenian. Ya tandailah, kasih titiknya. Begitu seterusnya sampai si Elo. Si Elo itu suka matematika, IPA, dan keterampilan. Dibuatlah titiknya. Itu kalau dia menggunakan diagram kartesius. Selanjutnya cara ketiga kayak mana? Caranya itu dengan pasangan berurutan.
pasangan berurutan. Misalnya tadi kayak si Abdul. Abdul tadi sukanya matematika sama IPA. Jangan buat jadi Abdul matematika IPA. Tapi pisahkan ya. Jadi pasangannya selalu himpunan A, B, himpunan A, B ya. Jadi himpunan pertama dengan himpunan keduanya. Jadi misalnya Abdul suka matematika dan IPA berarti buat 2 kali. Abdul matematika, Abdul IPA. Terus si Budi tadi kan dia suka IPA, IPS sama kesenian. Berarti pasangan berurutannya Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Jadi dipisah selalu ya sampai ke si Elok. Jadi uraian di atas menunjukkan macam-macam cara yang bisa digunakan untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi menyatakan relasi atau hubungan dari dua himpunan bisa 3 cara. Cara pertama tadi apa? Iya, cara pertama tadi menggunakan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Oke, jadi itu aja materi kita hari ini. Untuk soalnya dilihat di buku kita. Ayo berlatihnya halaman 86, kerjakan hanya nomor 4 dan nomor 12. Jadi 2 soal, dikerjakan semua yang diminta di nomor 4 dan di nomor 12. Jangan lupa tulis nama kelas hari tanggalnya. Setelah selesai difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan sama Ibu, chat aja Ibu langsung ya Bang. Ya Kak, ya jangan takut untuk bertanya. Tetap semangat belajarnya walau dari rumah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.